sih itu progresivisme? Progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar pada masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Ciri-ciri utama progresivisme. 1. Pendidikan dianggap mampu merubah dalam arti membina kebudayaan baru yang dapat menyelamatkan manusia bagi masa depan. 2. Percaya bahwa manusia sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk menghadapi dunia dengan skill dan kekuatan mandiri. 3. Progres yang menjadi inti perhatiannya, maka ilmu pengetahuan yang dapat menumbuhkan kemajuan dipandang merupakan bagian-bagian utama dari kebudayaan, yaitu ilmu hayat, antropologi, psikologi, dan ilmu alam. 4. Progresivisme adalah satu filsafat transisi antara dua konfigurasi kebudayaan yang besar. Progresivisme adalah rasionalisasi mayor daripada suatu kebudayaan, yakni 1. Perubahan yang cepat dari pola-pola kebudayaan barat yang diwarisi dan dicapai dari masa ke masa. 2. Perubahan yang cepat menuju pola-pola kebudayaan baru yang sedang dalam proses pembinaan untuk masa depan. Dan yang terakhir, kelima, progresivisme sebagai ajaran filsafat merupakan watak yang dapat digolongkan ke 1. Negatif and diagnostic, yakni bersikap anti terhadap otoritarianisme dan absolutisme dalam segala bentuk seperti agama, moral, sosial, politik, dan ilmu pengetahuan. Kedua, positif and remedial, yakni suatu pernyataan dan kepercayaan atas kemampuan manusia sebagai subjek yang memiliki potensi alamiah, terutama kekuatan self-regeneratif diperbaharui sendiri untuk menghadapi dan mengatasi semua problem hidup. Perkembangan aliran progresivisme. Aliran progresivisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang berkembang dengan pesat pada awal abad ke-20 dan sangat berpengaruh dalam pembaharuan pendidikan yang didorong oleh aliran naturalisme dan pragmatisme, sehingga nama progresivisme sering disebut salah satu dari nama-nama aliran tadi. Progresivisme dalam pandangannya berhubungan dengan pengertian the liberal road to cultural, yaitu liberal sebagai fleksibel atau lentur dan tidak pengalaman. Progresivisme sebagai naturalisme yang mempunyai pandangan bahwa kenyataan sebenarnya adalah alam semesta. Progresivisme sering disebut eksperimentalisme, yang artinya aliran ini menyadari dan mempraktekkan bahwa eksperimen atau percobaan ilmiah adalah alat utama untuk menguji kebenaran suatu teori dan ilmu pengetahuan. Potensi inteligensi manusia atau merupakan alat sebagai kekuatan utama untuk menghadapi dan memecahkan problem kehidupan manusia, dan merupakan petunjuk bahwa pelaksanaan pendidikan lebih maju dari sebelumnya. Dari hasil ini, maka tidak heran jika pendidikan progresivisme menekankan tumbuh dan berkembangnya pemikiran dan sikap mental, baik pemecahan masalah maupun kepercayaan kepada diri sendiri dan peserta didik. Progresivisme pada pendidikan modern. Progresivisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan modern yang berasal dari kata progres yang memiliki arti kemajuan atau bergerak untuk maju. Progresivisme selalu dikaitkan dengan kata progres karena progresivisme merupakan salah satu aliran yang dapat menghendaki suatu kemajuan yang akan membawa pada suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Aliran progresivisme memandang segala sesuatu
ke depan, di mana progresivisme ini mengakui dan berusaha untuk mengembangkan asas progresivisme ke dalam kenyataan hidup, agar manusia bisa menjalani hidup atau tantangan hidup dalam keadaan yang lebih maju. Dalam pandangan pendidikan, progresivisme merupakan suatu sarana untuk mengembangkan kemampuan berpengetahuan para peserta didik supaya memiliki pengetahuan untuk kehidupan yang lebih maju, yang mana peserta didik diajarkan cara berpikir secara kritis guna untuk memecahkan suatu permasalahan. Ini saya akan menjelaskan tentang aliran esensialisme, yaitu adalah aliran yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai yang mempunyai tata jelas. Menurut esensialisme, nilai-nilai tertanam dalam warisan budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur dan melalui kerja keras dan susah payah selama beratus-ratus tahun, dan telah teruji dalam gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri filsafat esensialisme. Yang pertama, minat-minat yang kuat dan tahan lama sering tumbuh dari upaya-upaya belajar awal yang mengikat atau menarik perhatian, bukan karena dorongan siswa dalam diri sendiri. Kedua, pengawasan pengarahan dan bimbingan orang yang dewasa adalah melekat dalam masa balita yang panjang atau keharusan ketergantungan yang khusus pada spesies manusia. Ketiga, oleh karena kemampuan untuk mendisiplin diri harus menjadi tujuan pendidikan, maka menegakkan disiplin adalah suatu cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Keempat, esensialisme menawarkan sebuah teori yang kokoh, kuat tentang pendidikan, sedangkan sekolah-sekolah pesaingnya memberikan sebuah teori yang lemah. Esensialisme yaitu merupakan aliran dalam filsafat pendidikan yang memandang bahwa kepercayaan aksimiotis zaman kuno dan pada abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini adalah belajar untuk berpikir. Adapun ciri-ciri dari aliran perennialisme, yaitu yang pertama, perennialisme berakar pada tradisi filosofis klasik yang dikembangkan oleh Plato, Aristoteles, dan Santo Thomas Aquinas. Yang kedua, sasaran pendidikan ialah kemampuan menguasai prinsip kenyataan, kebenaran, dan nilai-nilai abadi dalam arti tak terikat oleh ruang dan waktu. Yang ketiga, nilai bersifat tak berubah dan universal. Dan yang keempat, bersifat agresif atau mundur. Itu adalah ciri-ciri dari aliran perennialisme. Adapun prinsip dari pendidikan perennialisme, yaitu yang pertama, kebenaran yang bersifat universal tidak tergantung pada tempat, ruang, waktu, dan orang. Yang kedua, pendidikan yang baik melibatkan pencarian pemahaman atas kebenaran. Yang ketiga, kebenaran dapat ditemukan dalam karya-karya agung. Dan yang keempat, pendidikan adalah kegiatan liberal untuk mengembangkan nalar. Itu adalah prinsip dari pendidikan perennialisme. Rekonstruksionisme berasal dari kata rekonstruksi, tersusun dari dua kata, re yang artinya kembali dan konstruk yang artinya menyusun. Jika keduanya digabungkan, maknanya menjadi penyusun kembali. Dalam filsafat pendidikan, rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berupaya merombak tata susunan lama dan daya tata susunan hidup budaya yang mempunyai corak modern serta menjadi kesepakatan antar manusia. Ciri-ciri rekonstruksionisme: 1. Promosi pemakaian problem solving tetapi tidak harus yang berangkai dengan penyelesaian problema sosial yang signifikan. 2. Mengkritik pola lab adjustment, perbaikan tambal sulam. 3. Pendidikan perlu berpikir
tujuan jangka pendek dan jangka panjang.